Di dalam Amsal pasal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudaraku, di zaman sekarang banyak orang berlomba untuk menjadi yang terbesar, paling terkenal, dan paling dihormati. Dunia mengajarkan kita untuk meninggikan diri, namun firman Tuhan justru mengajarkan jalan yang berbeda, jalan kerendahan hati. Dalam nats yang sudah kita baca berkata bahwa kerendahan hati yang disertai takut akan Tuhan akan menghasilkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini bukan sekedar berbicara tentang kekayaan materi, tetapi tentang hidup yang diberkati, dihormati oleh Tuhan dan sesama, serta memiliki damai sejahtera yang sejati. Kerendahan hati bukan berarti merasa rendah diri atau menganggap diri tidak berharga. Rendah hati adalah menyadari bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, sehingga tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Orang yang rendah hati mudah diajar, mau mengakui kesalahan, menghargai orang lain, dan rela melayani tanpa mencari pujian. Teladan terbesar kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Meskipun dia adalah Tuhan yang mulia, dia rela meninggalkan kemuliaan surga, datang ke dunia sebagai seorang hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati Kristus bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan kasih yang menyelamatkan manusia. Ketika murid-muridnya masih memperebutkan siapa yang terbesar, Yesus justru membasuh kaki mereka. Melalui tindakan itu, Yesus mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah pelayan. Kemuliaan sejati tidak ditemukan ketika kita ditinggikan manusia, tetapi ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah. Sebaliknya, kesombongan selalu mendahului kejatuhan. Banyak hubungan hancur karena tidak ada yang mau mengalah. Banyak pelayanan kehilangan kuasa karena dipenuhi keinginan untuk dihormati. Kesombongan menjauhkan manusia dari Tuhan, tetapi kerendahan hati menarik kasih karunia-Nya. Karena itu, marilah kita menguji hati kita. Apakah kita masih mudah tersinggung ketika kita tidak dihargai? Apakah kita merasa lebih baik daripada orang lain? Apakah kita melayani untuk memuliakan Tuhan atau supaya dipuji manusia? Biarlah Roh Kudus membentuk hati kita agar semakin serupa dengan Kristus. Saudaraku, datanglah kepada Tuhan setiap hari dengan hati yang mau diajar. Belajarlah menghargai dan melayani orang lain tanpa mengharapkan balasan. Akuilah setiap keberhasilan sebagai anugerah Tuhan, bukan hasil kehebatan diri sendiri. Jadikan Yesus sebagai teladan utama dalam setiap perkataan, sikap, dan pelayanan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerendahan hati tidak membuat seseorang menjadi kecil. Justru orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan akan diangkat pada waktunya. Mari kita hidup seperti Kristus, rendah hati, penuh kasih, dan taat kepada Bapa. Ketika kita berjalan dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, kita akan mengalami kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kasih karunia Allah menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, blessed.